Halo teman-teman penikmat konten Jejak Aksara dan sudut pandang dimanapun kalian menonton channel ini. Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya di konten JASP, sebuah channel YouTube di mana saya akan mengajak kalian untuk berbagi jejak cerita dan melihat sebuah catatan perjalanan saya. Pada episode konten jejak kali ini kembali saya akan mengajak kalian semua untuk jalan-jalan dan berkunjung ke sebuah tempat yang ada di pusat provinsi Papua Pegunungan, yakni Jawa Kota Wamena. Untuk kalian ketahui bahwa di sini banyak sekali wisata khas Wamena yang bisa dikunjungi. Mulai dari air terjun, goa yang umurnya ratusan tahun, pepohonan yang sejuk, bahkan tradisi asli Wamena yang dipamerkan di halayak umum. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk sama-sama melihat sebuah peninggalan budaya yang berada di sebuah kampung bernama Aikima. Di kampung ini selain kita bisa melihat berbagai hona yang merupakan rumah asli orang Papua, kita juga bisa melihat lebih dekat sebuah mumi manusia yang usianya berumur lebih dari 300 tahun. Wow. Oke, nggak pakai lama, untuk kalian sudah tertarik dengan cerita jejak kali ini, ayo nonton perjalanan saya kali ini bersama Jejak Aksara dan Sudut Pandang edisi melihat mumi Aikima nenek moyang yang berusia 3 abad. Perjalanan untuk melihat langsung mumi Aikima ini, kami yaitu saya dengan sahabat garis loyal tim Badai Pasifik PSBS pihak ini memulai dengan melakukan perjalanan udara dari Kabupaten Pegunungan Bintang menuju ke Kota Wamena dengan menggunakan pesawat mini yakni Susi Air. Untuk kalian ketahui bahwa rute perjalanan yang kami tempuh dari Pegunungan Bintang menuju ke Wamena memang hanya tersedia jalur udara saja. Dan rute itu pun hanya tersedia di hari tertentu yakni hari Senin dan Kamis. Sedangkan estimasi perjalanan udara ini membutuhkan waktu kurang lebih dari 50 menit perjalanan dengan jumlah penumpang kurang dari 15 orang saja. Jika kalian bertanya bagaimana keseruan menaiki pesawat ini, nonton saja seri perjalanan yang sudah pernah saya lakukan di episode sebelumnya. Yang jelas seru sekali. Kami mendarat dengan selamat di kota Wamena. Sesampainya di kota Wamena, kami tidak bisa langsung menuju ke titik tujuan. Selain kami harus mencari penginapan di sekitar kota, kami juga mengalami keterbatasan tenaga, waktu, serta kondisi saat itu. Di mana akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke desa Aikima keesokan harinya. Tapi bagi kalian yang memiliki waktu yang terbatas, sebenarnya kalian bisa tetap berkunjung ke sana dengan catatan kalian harus tahu arah serta waktu ya teman-teman. Dan sebelum matahari tenggelam, kami mencoba menikmati syahdunya udara kota Wamena saat itu. Gemuruh aktivitas yang terdapat di kota Wamena yang baru saja ditunjuk sebagai ibu kota provinsi Papua Pegunungan begitu ramai. Walaupun belum sepadat kota Jayapura, namun aktivitas masyarakat berjalan normal. Aktivitas ekonomi, sosial masyarakat, hingga healing ala Wamena terlihat begitu rukun di sini. Pembangunan gedung maupun rumah terlihat riuh di sepanjang kota ini. Hingga sore, pasar-pasar pun masih terlihat ramai dengan aktivitas jual belinya. Hal ini begitu juga dengan tempat ibadah yang mudah dijangkau dan mudah ditemui di tempat ini. Boleh, itu depan saja. Matahari begitu cerah di pagi hari ini. Perjalanan untuk melihat langsung Panglima Perang Weropakelosa yang telah diawetkan selama ratusan tahun kami mulai di pagi hari, di mana cuaca alam kota Wamena masih sangat sejuk, dingin serta berkesan. Seusai menuntaskan sarapan dengan segelas kopi dan makanan cemilan, kami menggunakan Google Map untuk menemukan titik lokasi keberadaan mumi Aikima tersebut. Di mana titik lokasi yang hendak kami tuju sebenarnya berada di titik jalur wisata Wamena yang tidak hanya menunjukkan keberadaan mumi Aikima saja, tapi ada wisata-wisata lain termasuk wisata pasir putih dan wisata yang lainnya. Namun sekali lagi karena kami mengalami keterbatasan waktu, maka kami hanya bisa memilih untuk berkunjung ke mumi Aikima saja. Dan untuk estimasi perjalanan menuju ke mumi Aikima membutuhkan waktu kurang lebih 20 hingga 30 menit perjalanan dengan menggunakan roda 2. Sebenarnya jika kalian berminat, kalian bisa juga berkunjung dengan menggunakan roda 4 atau menggunakan jasa angkutan umum yang katanya cukup bayar 15 hingga 20 ribu per orang saja.
Jam menunjukkan kurang lebih 9:10 waktu Indonesia Timur. Kami akhirnya sampai di pintu masuk salah satu situs berharga di pusat provinsi Papua Pegunungan ini, di mana lokasi mumi yang kami kunjungi berada di Desa Aikima, Distrik Pesugi, Kabupaten Wamena, Provinsi Papua Pegunungan. Ketika kami sampai di tempat ini, kami langsung disambut oleh penjaga mumi yang juga merupakan generasi ke-8 dari mumi tersebut yang bernama Bapak Filipus Elosa. Kami pun memperkenalkan diri dan menyatakan tujuan untuk datang ke tempat ini. Singkat cerita, Bapak Philip pun terbuka menerima kehadiran kami yang jauh datang dari Pegunungan Bintang untuk singgah ke tempat ini. Dengan ramah beliau mempersilahkan kami untuk mendekat ke situs mumi yang usianya memang telah lebih dari 3 abad tersebut. Tentu saja untuk bisa mendekat dan berfoto bersama mumi ini ada biaya yang harus dikeluarkan secara per orang dan bervariasi. Dan menurut saya harganya sesuai lah dengan kondisi di Papua secara umum. Ingat ya, ini di Papua guys. Jadi semoga kalian yang berkunjung bisa menyesuaikan harga ala Papua. Namun tips untuk kalian yang berkunjung ke Wamena maupun tempat wisata lainnya di Pegunungan Papua, saya sarankan untuk bertanya terlebih dahulu terkait izin serta biaya yang dikenakan, sehingga kalian bisa memilah dan memilih mana yang hendak kalian lakukan. Dari penjelasan Bapak generasi ke-8 ini, dia mengatakan bahwa mumi ini adalah bagian dari nenek moyang mereka yang masih tersimpan rapi di Honai utamanya. Keberadaan mumi yang masih awet walaupun sudah berusia ratusan tahun ini, salah satunya karena jasad tersebut telah mengalami proses pengawetan berupa pembalseman dan proses pengasapan yang bertujuan untuk menjaga kondisi mumi agar tetap terawat hingga sekarang. Dari beberapa sumber juga mengatakan bahwa keberadaan mumi yang ada di Wamena ini adalah salah satu situs yang penting dalam menjaga budaya alam Wamena yang berbeda dan unik dibanding tempat yang lainnya. Dari penjelasan berbagai sumber dan lisan, mumi Aikima memiliki peran yang besar di masa hidupnya, di mana dia menyandang sebagai panglima besar di sukunya tersebut. Bahkan setelah kematiannya, generasi selanjutnya masih tetap menjaga kehormatan mumi tersebut yang terlihat jelas dari pernak-pernik yang dia kenakan, mulai dari penutup kepala hingga hiasan leher berupa manik-manik yang menjadi kalung yang disebut dengan hiasan tipar. Cara Bapak Philip pun juga sangat hati-hati loh dalam mengeluarkan mumi tersebut ke hadapan kami. Selain untuk acara tertentu, saat ini mumi Aikima telah diperbolehkan dinikmati sejenak oleh para wisatawan yang datang. Namun memajang mumi tersebut di luar ruangan tidak bisa dilakukan dalam waktu yang lama. Demikian catatan perjalanan kami di Kampung Aikima yang terdapat sebuah harta kekayaan budaya yang teramat berharga di sini, yakni sebuah mumi dari leluhur yang masih terjaga jasadnya. Saya pribadi menyukai perjalanan yang kami lakukan kali ini. Memang ada banyak hal yang menjadi tanda tanya saat kami sampai di sini. Wamena memang menyimpan daya tarik pesona yang luar biasa indahnya. Saya berharap masih ada hari esok yang bisa membawa kami melangkah ke Wamena lagi. Terima kasih untuk kalian sudah meluangkan waktunya hingga akhir cerita jejak perjalanan kali ini. Berikan apresiasi kalian dalam bentuk saran dan komentar di kolom bawah ini agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa di cerita perjalanan kami selanjutnya. Tetap semangat merencanakan kehidupan kalian. Salam kehidupan, salam jejak aksara dan sudut pandang. Wah, 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 wah.